Keyakinan akan kehidupan setelah kematian pada peradaban Mesir kuno sangatlah kuat. Mereka percaya bahwa menjaga fisik tubuh sangat penting untuk memastikan jiwa bisa hidup kembali di alam baka. Untuk itu, mereka mengembangkan proses mumifikasi yang rumit dan teliti. Proses mumifikasi ini erat kaitannya dengan spiritualitas. Praktik penguburan yang rumit ini menggambarkan bahwa orang Mesir disibukkan dengan pikiran tentang kematian. Namun, karena kecintaan mereka yang besar pada kehidupan, mereka kemudian mulai membuat rencana kematian sejak dini. Mereka tidak dapat memikirkan kehidupan yang lebih baik daripada saat ini, sehingga mereka berusaha memastikan bahwa hidupnya akan berlanjut setelah kematian. Mereka percaya bahwa tubuh mumi adalah rumah bagi jiwa atau roh. Ketika tubuh hancur, maka roh mungkin juga akan hilang. Proses mumifikasi dimulai segera setelah kematian. Kemudian jenazah dibawa ke rumah pemakaman khusus. Langkah pertama pada metode mumifikasi adalah membersihkan jenazah dengan air suci dari Sungai Nil, sebagai simbolisasi pembersihan spiritual. Setelah itu, otak diangkat dengan hati-hati melalui hidung menggunakan alat khusus. Organ dalam lainnya seperti hati, paru-paru, lambung, dan usus dikeluarkan melalui sayatan di sisi kiri perut. Organ-organ ini sangat penting untuk kehidupan setelah kematian. Jadi mereka diawetkan secara terpisah. Organ-organ dalam ini kemudian dicuci dan ditempatkan dalam natron, garam alami yang berfungsi sebagai pengawet. Setelah dikeringkan, organ-organ tersebut dibungkus dengan kain linen dan disimpan dalam wadah khusus yang disebut canopik jars. Setiap canopik jar diwakili oleh salah satu dari 4 dewa pelindung, Hapi, Duamutef, Imseti, dan Kebesenuef, yang masing-masing menjaga organ tertentu. Sementara itu, tubuh jenazah dilapisi dengan natron dan dibiarkan selama 40 hari untuk mengeringkan semua kelembapan. Setelah 40 hari selesai, jenazah dibawa ke wabet, rumah penyucian. Setelah proses pembersihan tubuh selesai, kemudian tubuh dilumuri dengan minyak serta resin aromatik untuk menjaga kelembapannya dan memberikan aroma yang harum. Di beberapa era, untuk membuat tubuh yang dikeringkan menjadi lebih hidup, pembalsem juga memasukkan bahan di bawah kulit pada lengan, kaki, dan kepala. Ketika jenazah sudah terisi penuh, pembalsem menjahit sayatan dan menutupi kulit dengan lapisan resin untuk mencegah kelembapan. Jenazah kemudian siap untuk prosedur pembungkusan atau pembalutan. Proses pembungkusan atau pembalutan merupakan proses yang sangat rumit, dan biasanya membutuhkan waktu 1 atau 2 minggu untuk menyelesaikannya. Pembalsem memilih bahan berkualitas tertinggi dan membalutnya menjadi perban yang panjangnya 3 hingga 8 inci. Para pembalsem kemudian membungkus jenazah tersebut dengan kain kafan dan mulai melilitkan perban ke berbagai bagian tubuh secara metodis. Biasanya, mereka memulai dengan tangan dan kaki, membungkus seluruh jari tangan dan kaki satu persatu, lalu berlanjut ke kepala, lengan, tungkai, dan badan. Setelah seluruh bagian tubuh dibungkus, pembalsem mulai membungkus tubuh secara keseluruhan. Saat mereka mengaplikasikan lapisan baru, pembalsem melapisi linen dengan bahan resin panas untuk merekatkan perban pada tempatnya. Selama seluruh proses ini, pembalsem mengucapkan mantra dan memasang jimat pelindung pada tubuh untuk perlindungan di akhirat, membungkusnya dalam beberapa lapisan. Setelah tubuh mumi selesai dibungkus dengan kain linen, proses mumifikasi memasuki tahap akhir, yaitu pemberian topeng dan penempatan dalam peti mati. Tujuan topeng mumi dibuat untuk menutupi wajah mendiang dan menjaga identitasnya di alam baka. Topeng ini juga memiliki peran simbolis dan religius,
memastikan bahwa roh mendiang dikenali oleh para dewa dan dapat memasuki kehidupan setelah kematian. Topeng mumi seringkali terbuat dari kartonage, bahan yang dibuat dari lapisan papirus atau linen yang dilapisi gipsum, atau logam mulia seperti emas. Topeng ini diukir dan dilukis menyerupai wajah mendiang dengan detail yang teliti. Setelah selesai dibuat dan dihias, topeng ditempatkan di atas kepala dan wajah mumi. Topeng ini dipasang dengan hati-hati agar tetap berada pada posisinya selama proses penguburan dan seterusnya. Setelah topeng ditempatkan pada wajah mumi, langkah selanjutnya adalah menempatkan mumi dalam sarkofagus atau peti mati. Peti mati biasanya terbuat dari kayu atau batu dan dihias dengan ukiran serta lukisan yang menggambarkan dewa-dewa Mesir dan adegan dari Kitab Orang Mati yang berisi mantra-mantra perlindungan dan petunjuk untuk perjalanan di alam baka. Untuk mumi kerajaan dan bangsawan, seringkali digunakan beberapa lapis peti mati. Peti mati yang berada paling dalam berisi mumi, sementara peti mati luar melindungi keseluruhan set dan dihias dengan lebih megah. Proses penguburan mumi adalah upacara yang sangat sakral dan melibatkan beberapa tahapan penting. Pada tahap ini, mumi dibawa dari tempat mumifikasi menuju makam. Prosesi ini melibatkan keluarga, pendeta, dan orang-orang penting lainnya. Musik, doa, dan mantra suci biasanya mengiringi perjalanan ini. Sesampainya di makam, pendeta melakukan ritual pembukaan mulut pada mumi. Ritual ini diyakini akan menghidupkan kembali indera mumi, memungkinkan mereka untuk makan, minum, dan bernapas di alam baka. Berbagai barang berharga, makanan, minuman, dan peralatan sehari-hari ditempatkan dalam makam bersama mumi. Ini termasuk patung-patung kecil yang disebut Shakti, yang diyakini akan melayani mendiang di alam baka. Setelah semua ritual selesai dan mumi serta persembahan ditempatkan dengan benar, makam kemudian ditutup dan disegel. Penutupan makam menandai akhir dari proses mumifikasi dan awal dari perjalanan mendiang menuju kehidupan abadi.